Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfaran Febriani dari kelas 12 MIPA 3. Akan menjelaskan tentang meiosis, mitosis, siklus sel, dan gametogenesis. Yang pertama, saya akan menjelaskan meiosis. Dalam siklus sel meiosis memiliki 8 tahap, yaitu yang pertama profase 1. Profase 1 merupakan tahap terpanjang dibandingkan meiosis 1 lainnya. Adapun tahap-tahapnya adalah leploten, sigoten, pakiten, pipioten, dan diakinetis. Yang kedua adalah metafase 1. Kromosom homolog berjejer dibanding ekuator dengan sentrometer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentrometer. Yang ketiga adalah anafase 1. Kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub. Membran sel muncul terletak di bagian tengah. Tujuan membagi sel kromosom diploid menjadi haploid. Yang keempat ada telofase 1. Kromosom telah menuju ke kutub masing-masing. Nukleolus menjadi berbentuk. Terjadi sitokinesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meiosis 2. Yang pertama adalah profase 2. Membran nukleus dan nukleus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan dengan diantaranya keduanya muncul benang spindel yang memancar dan kedua sentriol. Yang kedua adalah metafase 2. Setiap kromosom haploid berjejer di bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindel. Yang ketiga anafase 2. Spindel yang menarik kromosom menuju kutub-kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromotid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhirnya anafase membran sel mulai melekuk. Selanjutnya telofase 2. Kromatik di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan intinya haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mitosis. Yang pertama adalah profase. Benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasang membentuk kromosom. Membran nukleus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Yang kedua adalah prometafase. Selubung nukleus terfragmentasi. Yang kedua, benang spindel memasuki nukleus dan berinteraksi dengan kromosom. Yang ketiga adalah pada setiap sentrometer ada 2 kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Yang ketiga adalah metafase. Benang spindel kromosom terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang berkaitan dengan sentrometernya. Yang keempat adalah anafase. Benang-benang spindel memendek. Pasangan sentrometer dari setiap kromosom berpisah dan kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Pada akhirnya, anafase kedua kutub sel memiliki sebuah kromosom. Yang kelima adalah telofase. Kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak-anak inti membran nukleus yang terbentuk kembali.